Om Tat Sat Eka Mewam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Aikyam. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Inggih Sang Maharsi Suci, Guru Suci, titiang ampura, titiang nunas tuntunan dumugi titiang tidak kena upederawa. Ida Sang Sulinggi, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang tersucikan, dan Bapak Ibu umat sedharma yang sama-sama berbahagia dan yang sangat saya hormati. Kembali saya hadir ya di hadapan Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk selalu berbagi yaitu tentang ajaran Dharma kita ya. Kali ini yaitu tentang penyembuhan dengan energi alam yang kita mohon masuk ke dalam tubuh kita, yaitu untuk mengobati segala gangguan kesehatan yang ada di dalam badan kita, demikian. Dan demikian juga kita menarik energi alam ini masuk ke dalam tubuh kita ya, untuk dapat kita salurkan kepada keluarga kita, demikian ya, untuk dapat menyembuhkan mungkin gangguan kesehatan yang ada dalam keluarga kita, demikian Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Mas Dharma ya, perlu ketahui bahwa yang mendasari saya selalu ingin berbagi yaitu tentang ajaran Dharma ini, karena di dalam ajaran agama kita yaitu sangat luhur sekali, yaitu yang mengajarkan tentang cinta kasih begitu ya, kepada sesama manusia maupun kepada semua makhluk begitu yang ada di alam semesta ini, demikian ya. Karena Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam ajaran agama kita yaitu termuat itu ya di dalam kitab Chandogya Upanishad, yaitu Tattvamasi ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku ya. Bahwa kita adalah berasal daripada Atman yang sama begitu. Seharusnya juga kita harus saling yaitu menghargai ya antara satu dengan yang lainnya, demikian ya. Jadi itu yang membuat saya selalu bergerak dalam pikiran kita ya untuk selalu berbagi, demikian. Demikian juga yaitu tentang ajaran Wasudewa Kutumbakam ya. Jadi bahwa kita ini adalah semuanya bersaudara, demikian Bapak Ibu Mas Dharma ya. Jadi kalau kita namanya kita semuanya yang ada di alam semesta ini ya bersaudara ya, tetap juga itu kita berasal daripada yaitu asal yang sama, yaitu kita mempunyai Atman yang sama, demikian ya Bapak Ibu. Begitu juga yaitu di ajaran Trihita Karana ya, tiga hubungan kita yang menyebabkan kita mencapai kebahagiaan begitu ya, yaitu hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwasa begitu ya. Diharapkan harus selalu selaras ya kita mengadakan hubungan dengan beliau, karena beliau yang menciptakan alam semesta ini dan bersama isinya, demikian ya. Begitu juga hubungan kita ini sesama umat manusia yang ada di alam semesta ini ya, karena kita makhluk sosial ya. Tanpa umpamanya ya kita berinteraksi dengan sesama manusia, mungkin kehidupan kita ini tidak berjalan dengan baik, demikian ya. Dan begitu juga ya hubungan kita ini dengan alam lingkungan dan sekitarnya ini, karena kita hidup di dalam alam lingkungan ini, sehingga kita seharusnya sudah itu ya harus memelihara alam lingkungan kita, demikian ya. Jadi karena kita hidup dari alam lingkungan, begitu juga kita harus mendapatkan suatu kedamaian dari alam lingkungan itu sendiri, demikian ya. Jadi itu makanya Bapak Ibu umat sedharma ya, saya ini selalu
berbagi dan tergerak hati saya ini untuk selalu menyampaikan tentang ajaran Dharma kita ya. Karena ajaran agama Hindu adalah mengajarkan cinta kasih atau kasih sayang, dan begitu juga mengajarkan kebaikan dan kebenaran begitu. Dan saya yakin dan percaya juga semua agama juga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mengajarkan tentang kebaikan ya, kebenaran, begitu juga cinta kasih atau kasih sayang sesama umat manusia maupun semua makhluk begitu ya. Jadi karena kalau umpamanya ada mungkin yang di dalam keyakinannya itu yang mungkin melaksanakan kekerasan ataupun umpamanya menyakiti orang lain, itu pribadinya Bapak Ibu ya, bukan agama itu ya. Jadi pribadinya seseorang mungkin salah memahami tentang keyakinannya begitu ya. Karena di dalam ajaran agama saya yakin dan percaya semuanya agama di dunia ini Bapak Ibu, yaitu mengajarkan kebenaran, ya kebaikan ya, dan begitu juga cinta kasih ya. Karena sepengetahuan saya begitu ya, Tuhan itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang begitu ya, kepada umatnya demikian ya. Nah, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu Masa Dharma saya ini selalu ingin berbagi ya, untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh umat manusia begitu mencapai kedamaian ya, di dalam alam lingkup kita yang ada di dunia ini demikian ya. Jadi itu merupakan suatu kebahagiaan kita semua ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu menyangkut masalah tentang yaitu yang mendasari saya untuk selalu berbagi tentang ajaran Dharma kita ya, yang sangat luhur. Dan begitu juga Bapak Ibu umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa untuk penyembuhan dengan energi alam ini Bapak Ibu, kita mohonkan masuk ke dalam tubuh kita ya, apabila umpamanya yaitu kundalini kita sudah bangkit demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kundalini kita sudah bangkit, maka yaitu cakra mahkota kita atau cakra tertai berdaun seribu itu sudah terbuka ya, itu akan menarik energi alam masuk ke dalam tubuh kita demikian ya. Tetapi kalau umpamanya mungkin kundalininya belum bangkit dengan sempurna ya, itu bisa saja juga Bapak Ibu, yang penting dilatih secara terus menerus begitu ya, secara terus menerus untuk memasukkan energi alam ini ke dalam tubuh kita. Kita dapat menyembuhkan badan kita maupun kita salurkan kepada pihak keluarga kita demikian Bapak Ibu ya. Tetapi kalau energi kundalini ini sudah bangkit Bapak Ibu, maka energi alam ini akan deras masuk ke dalam tubuh kita demikian ya. Jadi karena itu cakra mahkota kita sudah terbuka, jadi itu yang menarik energi alam ini masuk ke dalam tubuh kita ya, untuk menyelaraskan badan kita ya, sehingga kita mencapai kesehatan demikian. Dan itu menyangkut masalah tentang yaitu kundalini ini perlu kita usahakan supaya bisa hidup dan bangkit demikian Bapak Ibu ya. Dan perlu juga Bapak Ibu sekalian yaitu perlu tahu ya, yaitu apa yang menyebabkan bahwa diri kita ini sakit Bapak Ibu ya. Ya ada mungkin 4 penyebabnya itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah yaitu tentang pikiran kita ya. Pikiran kita harus selalu kita selaraskan, harus selalu kita kendalikan demikian ya. Karena apa? Kalau kita selalu berpikir cemas Bapak Ibu ya, begitu juga pikiran merasa ketakutan ya, atau merasa bersalah dan berdosa misalnya Bapak Ibu ya. Nah jelas itu pikiran itu akan mempengaruhi ya kerja daripada organ tubuh kita begitu ya. Jadi kalau organ tubuh kita di dalam ini ya tidak bekerja dengan maksimal, maka itu akan menimbulkan gangguan kesehatan pada tubuh kita demikian ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu, kalau umpamanya ada pikiran yang rumit sekali misalnya ya, atau umpama pikiran kita yang mungkin sulit atau susah itu Bapak Ibu untuk dipecahkan itu,
Bapak duduk ya begitu ya, duduk di kursi atau di mana saja, apakah di lantai bersila silakan ya. Jadi itu kita tarik napas yang dalam Bapak Ibu ya, yaitu tahan sebentar saja. Begitu habis itu Bapak keluarkan napas dari mulut ya, bersamaan dengan pikiran-pikiran Bapak yang rumit itu Bapak Ibu keluarkan semua, demikian ya. Jadi itu dilaksanakan 3 kali ya, mudah-mudahan pikiran kita sudah mulai tenang kembali, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu kita usahakan mengatasinya dengan menyelaraskan pikiran kita supaya tidak ada gangguan kesehatan bagi tubuh kita, demikian. Demikian juga Bapak Ibu ya, kalau umpamanya kita selalu tegang, misalnya selalu marah-marah ya, emosi berlebihan begitu ya. Nah itu juga ya menyebabkan gangguan organ tubuh kita ya, jantung kita akan mulai berdebar ya. Jadi begitu akhirnya ada gangguan penyakit jantung Bapak Ibu ya begitu ya. Jadi dan itu juga akan menyebabkan hipertensi kita naik ya begitu ya, kita menyebabkan darah tinggi, dan bisa juga itu akan membuat gangguan kesehatan kita, demikian Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga itu Bapak Ibu ya, kita mungkin tidak pintar kita merawat badan kita, demikian Bapak Ibu ya. Ya, karena terus terang saja kalau umpamanya kita dalam keadaan kesibukan Bapak Ibu Umat Sedharma, kadang-kadang kita lupa untuk merawat badan kita ya. Jadi makan mungkin kita sudah tidak teratur ya. Begitu juga mungkin karena kita makan tidak teratur, akhirnya kita timbul penyakit MAH, demikian Bapak Ibu ya. Jadi yang membuat lambung kita itu akan asam lambung naik, demikian ya. Ya. Jadi itu juga akan menyebabkan gangguan kesehatan di dalam tubuh kita Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu kita harus rajin-rajin menjaga badan kita, demikian Bapak Ibu ya. Ya, terutama itu menyangkut masalah tentang makanan Bapak Ibu ya. Makanan kita harus makan yang sukle istilahnya ya. Kalau umat muslim bilang itu yang halal ya begitu ya. Maksudnya itu yang makanan yang memang bermanfaat bagi tubuh begitu ya. Yang bermanfaat bagi tubuh ya, supaya tubuh kita menjadi sehat begitu ya. Jangan kita makanan-makanan yang membuat gangguan kesehatan bagi tubuh kita begitu ya. Makanan-makanan yang tidak wajar kita makan ya, akhirnya itu akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi tubuh kita, demikian. Kalau bisa berikan yaitu untuk jiwa kita santapan rohani ya, begitu Bapak Ibu sekalian ya, atau ajaran-ajaran suci dalam badan kita, demikian dalam tubuh kita ini ya. Jadi sehingga pikiran kita akan menjadi jernih dan seimbang begitu ya. Dan begitu juga makanan jasmani kita ya, berikan makanan-makanan yang sukle atau suci begitu ya. Jadi supaya tetap membuat kesehatan kita akan baik begitu atau prima begitu Bapak Ibu ya. Jadi demikian untuk menyangkut masalah tentang kita harus merawat badan kita demi untuk kesehatan kita. Karena terus terang Bapak Ibu ya, jadi kesehatan ini adalah sangat berharga sekali ya bagi diri kita, demikian ya. Jadi walaupun kita mempunyai harta banyak misalnya kalau kita masih tetap sakit-sakitan, itu ya sama dengan umpama kita bohong juga itu Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu, kesehatan itu adalah paling berharga di dalam kehidupan ini. Jagalah kesehatan kita, demikian Bapak Ibu ya. Dan yang keempat itu Bapak Ibu ya, mungkin bawaan kita semenjak kita lahir ke alam ini Bapak Ibu ya, demikian ya. Nah, karena itu disebutkan di dalam ajaran agama Hindu, kita ada membawa kesenangan atau penyakit bawaan di dalam kehidupan ini yang disebut yaitu catur bekal ya, begitu Bapak Ibu ya. Catur bekal itu adalah 4
tempat bekal kita ya semenjak kita lahir sesuai dengan karma-karma kita, demikian ya. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah yaitu suka ya. Ya mungkin di dalam kehidupan kita ini bisa mencapai kemakmuran ya, banyak rezeki yang berlimpah ya, kita selalu bersenang atau kegembiraan ini melonjak-lonjak, demikian ya Bapak Ibu ya. Kalau umpamanya kita sudah mendapatkan rezeki yang banyak, demikian ya. Nah, begitu juga yang kedua adalah duka, begitu ya. Jadi mungkin kita ini misalnya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai atau sayangi ya, kita merasa sedih ya, berlarut-larut begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu kita tidak hendaki seperti itu. Dan begitu juga lara itu adalah yaitu kita dalam kehidupan ini mungkin sakit-sakitan ya. Itu juga membuat diri kita kadang-kadang putus asa ya. Tetapi kita harapkan Bapak Ibu jangan seperti itu ya. Karena kalau dalam ajaran agama Hindu, kalau umpama kita ada gangguan kesehatan ya atau sakit itu, kalau kita tabah dan sabar untuk menghadapi Bapak Ibu, karena katanya sakit itu juga adalah bagian daripada penebusan dosa-dosa kita, demikian Bapak Ibu ya. Begitu yang saya pernah baca di dalam ajaran agama Hindu ya. Jadi kalau kita tabah menghadapi sambil kita berusaha untuk penyembuhannya, demikian ya, mudah-mudahan ya kita akan diberikan kesembuhan ya kepada badan kita, demikian ya. Yang keempat itu adalah pati itu ya, semuanya kita ini akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, demikian Bapak Ibu ya. Itu adalah perkara yang pasti ya, tidak bisa ditawar-tawar itu ya. Jadi kita cuma semasih hidup ini kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui ya tentang gangguan kesehatan yang ada pada diri kita Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kita ini hidup di alam ini Bapak Ibu, kita harus tabah dan sabar untuk menghadapinya. Jangan selalu kita mungkin karena hidup kita kurang makmur ya, atau umpama dalam keadaan kesusahan misalnya Bapak selalu mengeluh begitu ya. Tetapi ini di dalam kitab suci kita juga disebutkan Bapak Ibu ya, yaitu yang berbunyi demikian ya. Jatadia samodiam waitama sarwam wiyapohati ewam kalian namatistam sarupapa wiyapohati ya, artinya Bapak Ibu ya, hendaknya seseorang janganlah bersedih walaupun tidak makmur dalam hidupnya atau tidak kaya dalam hidupnya. Lahir sebagai manusia hendaknya memperbesar hatinya, sebab sesungguhnya sangat sulit menjelma sebagai manusia. Walaupun dilahirkan sebagai manusia hina sekalipun, janganlah bersedih. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu katanya ya, kita bersyukur sekali menjelma sebagai manusia ya, karena sulit katanya itu menjelma sebagai manusia, begitu Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau tidak salah itu di dalam kitab Oraspati Tattva disebutkan Bapak Ibu ya, kalau umpama kita ya selalu sifat kita sifat kebinatangan itu ya tidak pernah berubah, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak menyinggung ini ya, tetapi begitu disebutkan kalau umpama kita sifat kita selalu umpamanya seperti kebinatangan itu ya. Jadi misalnya saja sekarang kita ini makan apa, besok makan siapa, begitu ya. Jadi demikian kehidupan ini ya, seperti kanibal begitu Bapak Ibu ya. Maka kita disebutkan nanti akan menjelma menjadi binatang, demikian ya, kalau tidak pernah ada perubahan, begitu Bapak Ibu ya. Dan begitu juga disebutkan yaitu kalau hidup kita ini selalu tidak tahu menau, selalu tidak pusing ya. Ada umpamanya makanan yang kita makan ya, umpamanya kalau tidak ya tidak apa-apa, begitu umpamanya ya, tidak pusing dengan kehidupan ini ya, seperti pepatah Bali itu ya, orang mati kasih makan orang hidup, begitu ya.
Jadi yang artinya Bapak Ibu kita tinggal menunggu warisan saja begitu. Nah, itu juga tidak baik begitu Bapak Ibu ya. Itu disebutkan kalau memang kita begitu ya, kalau umpamanya ada ya kita makan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, terserah atau sebagainya. Nah, itu katanya itu kalau bisa katanya itu akan menjadi pohon-pohonan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Itu disebutkan. Olehnya itu Bapak Ibu, mari kita selalu bekerja bagaimana caranya ya untuk berusaha ya, karena apa? Disebutkan di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu ya. Jadi ya kalau umpamanya kita sebagai manusia ini diharapkan harus selalu bekerja. Kalau umpamanya kita tidak bekerja, badan pun kita tidak bisa pelihara atau bisa merawatnya, demikian ya. Ya, begitu juga yang penting bekerja ini jangan terlalu mengharapkan dengan hasil ya. Karena disebutkan juga di dalam kitab Bhagavad Gita demikian ya. Bekerjalah engkau tetapi jangan mengharapkan dari hasil pekerjaanmu, demikian ya. Artinya itu Bapak Ibu ya, kita ini cuma harus melaksanakan kerja ini dengan tulus saja Bapak Ibu ya. Karena apa? Kalau Bapak mengharapkan sekali dengan hasil atau keuntungan dari pekerjaan itu nanti Bapak Ibu ya, akhirnya apa? Kalau umpamanya misalnya Bapak menanam padi ya, misalnya lantas umpamanya padinya diserang hama misalnya Bapak Ibu ya, nah, Bapak pasti sudah mengeluh demikian ya. Jadi bisa mengkambing hitamkan Tuhan ya, Tuhan tidak adil dan sebagainya ya. Ya, bahwa sebenarnya itu adalah semua kesalahan dari kita sendiri, itu demikian Bapak Ibu ya. Ya, karena kita tidak melaksanakan petunjuk dari pemerintah misalnya untuk melaksanakan panca usaha tani misalnya Bapak Ibu ya. Jadi semua misalnya mungkin penanaman yang baik ya, pemupukan yang berimbang, pengairan yang baik yang cukup begitu ya. Jadi begitu juga merawatnya dengan baik, itu penyemprotan dengan serempak begitu ya. Jadi sehingga mungkin kita bisa menghasilkan ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kita jangan terlalu berharap sekali, karena kalau Bapak berharap, kalau umpama tidak berhasil pasti menyalahkan kepada Sang Maha Pencipta, demikian ya. Bahwa mungkin Tuhan mengatakan tidak adil kepada kita dan demikian ya. Jadi itu Bapak Ibu perlu kita sadari bersama, demikian ya. Jadi olehnya itu Bapak Ibu ya, jadi mari kita selalu bermohon kepada Sang Maha Pencipta itu ya, pada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa ya kalau kita selalu berdoa ya mudah-mudahan akan diberikan jalan atau diberikan kemudahan ya untuk mendapatkan kehidupan ini ya, supaya dapat menjalankan karya Dharma kita dengan baik, demikian ya. Ya, karena sesuai dengan kitab suci yang termuat di dalam yaitu kitab Bhagavad Gita disebutkan itu Bapak Ibu ya. Ananya sintayanto mam yejana paryupasati tesam nitya biuktanam yoga kesema wahami aham, yang artinya Bapak Ibu ya, mereka yang memuja aku ya, dengan tulus dan setia taat selalu, akan aku berikan apa yang mereka perlukan dan akan aku lindungi apa yang mereka miliki, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita selalu taat ya, selalu memuja kepada kebesaran Tuhan ya, jadi mudah-mudahan akan umpamanya diberikan jalan kita untuk mendapatkan ya rezeki begitu ya, kemurahan untuk mendapatkan rezeki. Yang penting kita kerja, demikian Bapak Ibu ya. Dan begitu juga apa yang kita miliki ya, mudah-mudahan itu dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa begitu ya. Karena yang sering saya sebutkan itu, kalau kita melaksanakan Dharma lah yang akan menjaga kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu umat sedharma. Mari kita tabah dan sabar untuk mungkin kalau memang di antara kita ada gangguan kesehatan ya, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan akan diberikan penyembuhan atas kesehatan kita, demikian. Dan yang berikut mari kita Bapak Ibu yaitu menuju kepada yaitu
penyembuhan kita ya dengan menarik energi alam ke dalam tubuh kita ya untuk menyembuhkan gangguan kesehatan yang ada di dalam badan kita. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita mencari tempat duduk Bapak Ibu ya, tempat duduk. Nah, terutama kalau kita umpamanya duduk di kursi ya, itu boleh juga Bapak Ibu Mas Dharma ya, tetapi kursi yang tidak ada sandarannya, demikian ya. Jadi begitu agar energi alam ini bebas masuk bergerak ke dalam tubuh kita ya. Jadi tetap badan kita tegak lurus Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyembuhan diri sendiri ini kita akan pusatkan pikiran kita di ujung hidung, demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita pusatkan pikiran di ujung hidung. Nah, terus kita ini mulai kita melaksanakan doa dulu Bapak Ibu ya. Ya, kita membersihkan badan kita maupun tempat duduk kita ya, supaya bersih, supaya nanti energi alam itu masuk ke dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi kita mulai Bapak Ibu. Om Siddhasana Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Ya, jadi kita sudah berdoa tentang tempat duduk kita Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu duduk bersila ya sama saja, yang penting kita mengambil sikap siddhasana, yaitu kaki kanan letakkan di atas kaki kiri ya, badan tegak lurus gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita juga duduk di kursi, demikian juga ya, badan kita harus tegak lurus, demikian ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu ya, kita akan berdoa kembali, yaitu untuk sembah kosong kita ya. Kita melaksanakan sembah kosong Bapak Ibu. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha. Habis itu Bapak Ibu, kita melaksanakan pranayama Bapak Ibu ya. Jadi kita langsung saja kita laksanakan ya. Tarik napas, tahan napas dan keluarkan napas Bapak Ibu ya. Jadi bersamaan kita mengeluarkan napas dengan energi negatif atau racun yang ada dalam tubuh, kita bersamaan dengan napas itu keluar ya. Jadi demikian. Kita mulai. Om Ang Namah. Tarik napas dalam. Om Ong Namah. Tahan napas dengan 4 kali hitungan. Om Ang Namah. Keluarkan napas sekalian dengan hawa negatif ya, kita niatkan keluar dari dalam tubuh kita bersamaan dengan pengembusan napas ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, mari kita yaitu melaksanakan doa kedamaian tentang alam semesta ini ya. Begitu juga kebahagiaan semua makhluk. Karena doa ini Bapak Ibu, di samping untuk kedamaian alam semesta dan kebahagiaan semua makhluk, juga doa ini disebutkan akan dapat yaitu menghapuskan segala macam dosa kita, demikian ya. Jadi kalau kita selalu melaksanakan doa kedamaian tentang alam semesta ini, demikian Bapak Ibu ya. Mari kita mulai. Om Dyao Santir Antariksam Santir Pertiwa Santir Apah Santir Osadaya Santir Wanaspataya Santir Wiswadewa Santir Brahma Santi Saruam Santi Santirewam Santi Sama Santir Edi. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, damailah Diau alam atas atau langit, damailah alam tengah atau antariksha, damailah pertiwi tanah atau bumi, damailah apah atau air,
Damailah osadaya, rumput-rumputan tanaman palawija. Damailah osadaya, pohon-pohonan kayu dan buah-buahan. Damailah para dewa sebagai sinar suci Tuhan. Damailah Brahma, Sang Pencipta alam beserta isinya. Semoga semuanya dalam keadaan damai atas perlindungan-Mu, Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Samastaloka Sukinah Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi mari kita yaitu mencakupkan tangan satu kali ya. Kita di selaning lelate kita, jadi ibu jari kita di selaning lelate. Jadi kita mencakupkan tangan, kita menyembah kepada Sang Maha Pencipta, Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, agar memberikan yaitu energi alam ya, dari segala penjuru ya. Jadi agar datang energi alam ini masuk ke dalam tubuh kita lewat cakra mahkota kita atau cakra tertai berdaun seribu, dan selanjutnya akan disalurkan lewat tangan kita kepada badan kita juga, dan begitu untuk menyelaraskan atau menyembuhkan ya gangguan kesehatan yang ada dalam tubuh kita. Demikian Bapak Ibu ya. Mari kita mencakupkan tangan. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om para dewa dewi, hamba mengaturkan sembah bakti. Semoga hamba mendapatkan waranugraha, mendapatkan sinar sucinya, yaitu mendapatkan tuntunan agar hamba mendapat pencerahan dan tercerahkan ya. Semoga semua energi alam, yaitu energi prana ya, energi inti, energi murni, energi penyembuh, yaitu energi pembersih, energi kekuatan dan energi kesehatan ini semua datang dari segala penjuru masuk ke dalam tubuh kami lewat cakra mahkota kami, dan akan menyelaraskan tubuh kami dan akan membuat badan kami menjadi sehat. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hamba hanya bisa mengaturkan suksema untuk mengaturkan ucapan banyak-banyak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anobadrah Keratawo Yantu Iswata. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan doa, jadi mari kita mulai Bapak Ibu ya, yaitu mempersiapkan diri kita. Jadi kita duduk ini Bapak Ibu ya, duduk apakah di kursi ya yang tidak ada ya sandarannya, ya kita duduk supaya bebas badan kita ini bergerak begitu ya. Jadi badan tegak lurus ya. Nah, pikiran kita pusatkan di dalam ujung hidung kita ya, pikiran kita. Jadi karena kita supaya konsentrasi di dalam tubuh kita nanti. Demikian. Pusatkan pikiran kita di ujung hidung ya, kontrol napas keluar masuk Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu ya, kita sudah berdoa tadi untuk memohon energi alam ini akan masuk ya. Sekarang kita mulai lagi melaksanakan persiapan Bapak Ibu ya. Jadi kita duduk ya, jangan pakai alas kaki Bapak Ibu ya. Jadi sandal kita buka, jangan menggunakan alas kaki. Karena apa? Supaya kita ada kontak badan Bapak Ibu ya, yaitu antara akasa dan pertiwi ini akan nanti membuat menyembuhkan di dalam tubuh kita juga ya. Demikian ya, itu akan ada keseimbangan ya antara pertiwi dan akasa ini, juga akan memberikan vibrasi kepada tubuh kita. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu konsentrasi. Setelah itu Bapak Ibu, kalau umpamanya kundalini kita sudah bangkit Bapak Ibu ya, kalau kundalini kita sudah bangkit ya, jadi Bapak tinggal umpamanya sekarang merasakan di tangan ya, rasakan di tangan, bahwa begitu Bapak pikirkan di tangan dan rasakan di tangan itu
tangan kita sudah rasa telapak tangan kita bergerak, Bapak Ibu ya. Telapak tangan kita sudah di situ bergerak ya. Di situ kundalini sudah ada di telapak tangan kita. Tetapi kalau belum bangkit sempurna, Bapak Ibu, kibas-kibaskan tangan kita ya. Setelah kibas-kibaskan tangan kita mungkin 3 kali, Bapak Ibu ya. Setelah itu rasakan tangan Bapak ya, rasakan tangan Bapak. Lalu tangan Bapak itu nanti ditempelkan ya, ini kanan dan kiri ini, di mana umpamanya ada gangguan kesehatan dalam tubuh kita. Misalnya Bapak Ibu mulai dari paru-paru ya, misalnya Bapak Ibu ya, ada gangguan di paru-paru misalnya. Bapak sekarang setelah habis merasakan tangan Bapak, sehabis kibaskan itu tangan kita 3 kali, rasakan di tangan, langsung tempelkan tangan Bapak yang sebelah kanan ini ya, yaitu di dada kita bagian kanan Bapak ya, di tempat paru-paru yang ada, tempelkan di dada bagian kanan. Dan begitu juga tangan kiri kita tempelkan di dada bagian kiri Bapak Ibu ya. Setelah sudah tangan kita menempel kedua-duanya Bapak Ibu, sekarang buka cakra mahkota ya. Kita rasakan di kepala Bapak Ibu. Begitu Bapak pikirkan di kepala, maka sekarang cakra mahkota kita, yaitu cakra teratai berdaun seribu sudah terbuka ya. Jadi maka energi alam itu secara otomatis akan masuk ke dalam tubuh kita nih lewat tangan kita, demikian Bapak Ibu ya. Dan di samping itu niatkan juga energi alam itu yang datang dari segala penjuru ya. Jadi turun ke kepala kita dari angkasa ini Bapak Ibu ya. Turun ke kepala kita, yaitu seperti kerucut ya. Dari atas itu agak kecil lingkarannya, begitu masuk ke dalam lingkaran itu ya, langsung turun ke bawah seperti kerucut ya, semakin ke bawah semakin membesar di kepala kita, demikian ya. Itu seperti sinar yang datang dari atas itu ya, melekuk-lekuk sinar itu turun ya. Jadi itu ke kepala kita, menutupi kepala kita, demikian ya. Jadi begitu Bapak sudah habis niatkan itu masuk, Bapak sudah diamkan itu Bapak Ibu ya. Diamkan ya, itu sudah energi alam ini dengan deras masuk ke dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi kita tinggal rasakan terus Bapak Ibu di dalam tubuh kita, demikian ya. Begitu sudah 5 menit Bapak Ibu ya, kedua tangan kita menempel di paru-paru. Sekarang Bapak Ibu angkat tangan kanan kita kembali. Umpamanya misalnya ada gangguan kesehatan pada lambung misalnya ya, tempelkan tangan kanan Bapak itu di lambung Bapak ya, yang sebelah kanan begitu. Jadi tempelkan di lambung Bapak sebelah kanan, dan jangan dua-dua diangkat tangannya, satu dulu yaitu tangan kanan. Habis itu baru tangan kiri kita angkat lagi, tempelkan juga di lambung sebelah kiri, demikian ya. Jadi jari-jari telunjuk kita ini dengan jari tengah ini sudah ketemu ya di tengah-tengah lambung kita ya, demikian Bapak Ibu ya. Jadi karena apa? Kalau umpamanya cabut tangannya dua-dua atau angkat tangannya dua-dua, nanti energinya itu lewat itu Bapak, demikian ya. Jadi itu makanya supaya menyambung energinya, angkat satu-satu ya. Jadi begitu kita tempelkan keduanya lagi tangan kita di lambung, kita rasakan dulu di situ ya. Rasakan di situ energi sudah masuk dari kepala ini langsung ke lambung kita lewat tangan kita Bapak Ibu ya. Jadi kita akan merasakan kehangatan di situ ya, sudah mulai panas begitu ya. Di lambung kita sudah hangat ya. Jadi energi sudah masuk untuk menyelaraskan, untuk menyehatkan lambung kita, demikian ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada gangguan lagi di wilayah perut Bapak ya. Jadi sekarang pindahkan satu lagi tangan kanan kita ke perut itu ya, menyentuh pusar kita ya. Tangan kita pindahkan ke bawah, itu di perut kita, itu menyentuh pusar kita, demikian Bapak Ibu ya. Setelah tangan kanan ini sudah pindah, baru kita angkat lagi tangan kiri, pindahkan Bapak Ibu ya, kembali di perut yang sebelah kiri kita, yaitu tangan kiri di perut sebelah kiri, demikian ya.
Jadi sama jari-jarinya juga ketemu di pusar kita. Di situ Bapak rasakan saja, di situ energi sudah masuk terus dari atas ini ya. Kalau memang kita tidak menghentikan, nanti energi itu tidak akan berhenti Bapak Ibu, terus mengalir ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu ya, mungkin 5 menit sudah jadi di perut kita ini. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ada gangguan terutama di bidang Swadhisthana Chakra atau wilayah kemaluan Bapak, nah sekarang pindahkan lagi tangan kanan kita ke wilayah kemaluan ini Bapak Ibu ya. Jadi pindahkan, jadi tangan kita ke bawah, yaitu di wilayah kemaluan kita ya. Jadi atau Swadhisthana Chakra ya. Kita pindahkan Bapak Ibu tangan kanan kita ya. Habis tangan kanan kita pindahkan ya, baru tangan kiri kita juga pindahkan ya ke bagian wilayah bawah lagi ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi berikan energi itu masuk ya selama 5 menit Bapak Ibu ya. Jadi selama 5 menit, jadi kita biarkan. Jadi setelah sudah 5 menit Bapak Ibu di bawah di Swadhisthana itu 5 menit ya. Jadi sekarang pindahkan di paha kita yang bagian atas ini Bapak Ibu. Kalau umpama Bapak bersila, tangan Bapak di bagian atas ini. Tapi kalau umpama duduk di kursi, yaitu mungkin agak ke dalam sedikit ya di paha kita itu ya. Karena di situ ada urat besar juga Bapak Ibu ya. Di situ kita antara sisikan kita ya, yaitu di bawah pohon perut ini dengan paha itu. Di situ kita tempelkan tangan yang sebelah kanan di kanan, tangan sebelah kiri di paha kiri kita, demikian ya. Jadi tempelkan di situ, itu biarkan selama 5 menit ya. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak ada gangguan umpamanya yaitu di wilayah ginjal Bapak, ya silakan nanti pindahkan lagi ke sana ya. Dengan catatan jangan sekalian dipindahkan ya tangannya. Jadi harus satu-satu dipindahkan supaya aliran energi ini terus mengalir menyambung, demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian jalannya daripada energi alam masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau umpamanya energi kundalini kita sudah bangkit ya, membuka cakra mahkota kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu penyembuhan Bapak Ibu untuk diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi setelah selesai untuk penyembuhan diri sendiri Bapak Ibu ya, di mana saja ada gangguan tentang kesehatan Bapak, misalnya mungkin di muka Bapak, ya tempelkan di muka, demikian ya. Itu selama 5 menit. Yang penting energi ini jangan sampai terputus dia ya. Jadi begitu tangan dipindahkan satu-satu Bapak Ibu ya. Ya begitu, demikian. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyembuhan tentang diri kita sendiri ya. Jadi itu dulu yang kita laksanakan Bapak Ibu ya. Jadi untuk kali berikutnya Bapak Ibu, yaitu perlu kita akan kembali hadir, yaitu untuk yaitu penyembuhan kepada mungkin orang lain Bapak Ibu ya, atau keluarga kita ya, lewat saluran energi ya, lewat diri kita kepada keluarga kita, demikian ya. Jadi nanti untuk berikutnya itu Bapak Ibu kita akan laksanakan. Jadi untuk kali ini Bapak Ibu ya, kita cukup dulu demikian ya. Jadi kita kembali kita melaksanakan ya penghentian energi ini dulu untuk mengalir Bapak Ibu ya dalam tubuh kita. Kalau tidak umpamanya kita hentikan ini Bapak Ibu, nah terus ini energi ini mengalir lewat tangan kita ya. Kalau terus mengalir lewat tangan kita, nanti badan kita akan jadi melemah juga Bapak Ibu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu yaitu kembali tenang dulu. Setelah kembali tenang Bapak Ibu ya, kita tangan ini Bapak Ibu kita bersihkan dulu ya dengan mantram Bapak Ibu ya, dengan mantram, yaitu tangan kita menegadah di atas paha, kita bersihkan dulu tangan kita ya. Jadi keduanya menghadap ke atas, itu mengambil sikap akasa mudra ya. Jadi kita bersihkan tangan kita keduanya, yaitu mari kita mulai bersihkan tangan. Om Ang Arga Dwaya Yanama Swaha.
Om Parisudamam Yanama Swaha. Jadi setelah kita membersihkan tangan Bapak Ibu, ya, yaitu kita melaksanakan lagi pembersihan kembali, yaitu seperti persiapan kita persembahyangan. Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha. Sehabis itu Bapak Ibu kita cakupkan tangan, ya, cakupkan tangan. Mari kita melaksanakan Gayatri Mantra Bapak Ibu ya, supaya energi ini akan kembali ke atas begitu ya. Jadi kita mulai melaksanakan Gayatri Mantra Bapak Ibu. Jadi di dalam melaksanakan Gayatri Mantra ya, kita menyebutkan Om Bhurabhuvah Swaha ini. Jadi energi yang ada di bawah ini, dari bawah ini, dari bumi ini Bapak Ibu sampai lewat di tulang belakang kita ini sampai ke atas ini ya, loncatkan ini ke atas kepala kita, demikian ya. Jadi sinar itu demikian ya. Jadi nanti sinar yang di bawah ini akan menyatu di atas, yaitu di langit yang biru. Dari langit yang biru itu akan memberikan sinar turun ke kepala kita untuk mencerahkan pikiran dan jiwa raga kita. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai melaksanakan Gayatri Mantra supaya energi ini akan terhenti dan badan kita kembali normal kembali, demikian ya. Jadi mari kita Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan Gayatri Mantra. Om Bhurabhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasa atas ketiga dunia ini, alam bawah, alam tengah, dan alam atas, Maha Suci dari segala kehidupan. Semoga kekuasaan dan sinar sucimu memberikan penerangan kepada pikiran dan jiwa raga hamba, sehingga hamba akan dapat bersatu denganmu. Om Kesantawya Kayika Dosa, Kesantawya Wacika Mama, Kesantawya Manasa Dosa, Tat Pramadat Sama Swamam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan hamba. Ampunilah dosa-dosa yang diperbuat oleh perkataan hamba. Ampunilah dosa-dosa yang dibuat dari pikiran hamba. Semoga hamba damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Jadi Bapak Ibu Masa Dharma, kita sudah selesai melaksanakan Gayatri Mantra, yaitu semoga energi alam ini ya kembali kepada alam semesta kembali ya. Jadi untuk selalu membuat kedamaian kepada alam, begitu juga kepada badan kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk kita berbagi pada hari ini Bapak Ibu ya, bahwa saya ini sebenarnya saya selalu berusaha Bapak Ibu ya, seperti kita menanam pohon kayu Bapak Ibu ya. Kita menanam pohon kayu 1-2 pohon misalnya ya. Jadi diharapkan kalau sudah kayu itu kita rawat, sudah menjadi besar Bapak Ibu ya, itu jadi buah kayu itu akan disebarkan oleh para burung-burung begitu ya. Akhirnya menjadi banyak bibit kayu yang tumbuh, demikian ya. Jadi untuk memberikan energi kehidupan kepada alam ini, demikian ya. Dan begitu juga kayu itu kalau sudah besar Bapak Ibu ya, itu akan menjadi tempatnya berteduh bagi kita yang mau berteduh, begitu juga kepada hewan-hewan yang mau berteduh di bawahnya, ataukah umpamanya burung-burung yang mungkin tidur di kayu tersebut, demikian. Dan demikian juga kayu itu akan menyerap air, dan
dan selanjutnya akan disalurkan kepada seluruh umat manusia untuk kesejahteraan. Demikian harapan kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ya pengetahuan yang sedikit ini Bapak Ibu ya berguna bagi kita sekalian, terutama untuk menyembuhkan kesehatan badan kita, demikian ya. Jadi untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali berbagi yaitu untuk penyembuhan kepada keluarga kita, demikian ya. Kita dapat menyerap energi alam ini ke dalam tubuh kita dan kita salurkan kepada keluarga kita yang ada gangguan kesehatan, demikian ya. Jadi begitu ya, atau memberikan energi kepada orang lain, demikian ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Umat Sedharma ya. Mudah-mudahan ini terus berguna kepada kita sekalian, demikian ya. Dan Bapak Ibu Umat Sedharma ya, jadi marilah kita selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah ya merupakan suatu harta yang paling berharga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kesehatan inilah yang paling utama ya. Untuk apa juga kita kalau umpama harta kita banyak ya, nah tetapi kalau kita dalam keadaan sakit-sakitan itu juga sama dengan bohong begitu ya, tidak ada gunanya ya. Jadi mari kita rawat badan kita sesuai apa yang telah kami sampaikan ya. Kita harus pintar-pintar merawat badan kita begitu, demi untuk kesehatan badan kita, demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu dulu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Umat Sedharma ya. Mudah-mudahan kali lain saya akan berbagi lagi itu tentang lanjutan ini, penyembuhan kepada pihak keluarga kita, demikian ya. Jadi dan begitu juga nanti mungkin kita bisa menarik energi alam ini lewat hidung kita juga, yaitu untuk penyembuhan diri kita maupun umpama penyembuhan kepada keluarga kita, demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Jadi kepada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada menguasai tentang ya penarikan energi alam ini untuk penyembuhan di dalam badan kita ya. Kalau memang pembawaan saya kurang sempurna, tolong disempurnakan, demikian ya. Jadi supaya lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi, demikian ya. Jadi sekian saja, kurang lebih selaku manusia biasa tidak luput dengan kilapan. Saya akhiri dengan saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om